Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai uji amilum dan protein dari Symbopogon natus. Yang disusun oleh Dedeh Indah, Gita Silviani Kurnia dari Farmasi 19D, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini ada morfologi dari Symbopogon natus dengan nama latin Symbopogon natus Rendel. Familinya dari Poaceae, zat berkhasiat minyak aseri yang mengandung geraniol dan citronellol. Penggunaannya carminativa, antispasmodik, antipiretik, dan stomakika. Pemberiannya bau khas aromatik, rasa agak pedas aromatik. Bagian yang digunakan adalah daun. Di sini ada tujuan praktikum. Yang pertama, mahasiswa mampu melakukan dan menjelaskan proses uji kualitatif amilum. Mahasiswa mampu melakukan dan menjelaskan proses uji kualitatif protein. Ketiga, mahasiswa mampu melakukan, menjelaskan, dan memahami pembuatan reaksi uji amilum. Keempat, mahasiswa mampu melakukan, menjelaskan, dan memahami pembuatan reaksi untuk uji protein. Landasan teorinya, metabolit primer merupakan senyawa yang dihasilkan oleh makhluk hidup dan bersifat esensial bagi proses metabolisme sel. Yang termasuk ke dalam metabolit sekunder adalah 4 golongan makromolekuler, yaitu karbohidrat. Termasuk di dalamnya adalah pati atau amilum, protein, asam amino, dan lemak. Pati adalah polimer deglukosa dan ditemukan sebagai karbohidrat simpanan dalam tumbuhan. Protein adalah asal kata protos dari bahasa Yunani yang berarti paling utama. Protein merupakan senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Alat dan bahan: alatnya penangas air, beker gelas, tabung reaksi, pipet tetes. Bahan: reaksi molis, larutan glukosa 1%, larutan pati 1%, H2SO4 pekat, Na2CO3, kemudian ada larutan iod 0,01 normal, larutan sukrosa 10%, larutan ninhidrin 0,1%, larutan protein, larutan gelatin 0,02%, Hg3Cl2 0,02 mol, dan Pb asetat 0,2 mol. Di sini ada prosedur kerja uji amilum, terbagi menjadi 3. Yang pertama uji molis, kedua uji pikrat, ketiga uji iod. Uji molis itu pembuatannya yang pertama, tambahkan 2 tetes reaksi molis ke dalam tabung reaksi yang berisi 2 ml larutan glukosa 1% dan larutan pati 1%. Yang kedua, asam sulfat pekat atau H2SO4 sebanyak 5 ml perlahan tambahkan melalui dinding tabung reaksi. Ketiga, 2 tetes reaksi molis ditambah 2 ml glukosa 1% per larutan pati 1% ditambah 5 ml H2SO4. Kemudian diamati perubahan yang terjadi. Jika perubahan berwarna ungu, maka menunjukkan positif mengandung monosakarida. Kemudian ada uji pikrat. Campuran 2 ml larutan glukosa 1%, larutan pati 1% dengan 1 ml larutan asam pikrat jenuh dan 0,5 ml Na2CO3 1 mol. Yang kedua, 1 ml bereaksi pikrat ditambah 2 ml glukosa 1% per larutan pati 1% ditambah 0,5 ml Na2CO3 1 mol. Yang ketiga, tabung reaksi dipanaskan di dalam penangas air yang mendidih sampai terjadi perubahan warna. Jika terjadi perubahan warna orange tua, maka menunjukkan positif mengandung karbohidrat atau gula reduksi. Kemudian ada uji iod. Uji iod itu dicampurkan 1 tetes larutan iod 0,1 normal dengan larutan pati 1%, larutan sukrosa 10%. Kemudian amati perubahan warna. Jika terjadi perubahan warna biru, maka positif mengandung amilum. Kemudian ada prosedur kerja uji protein. Prosedur kerja uji protein terbagi menjadi 2 pengujian. Yang pertama uji ninhidrin 1%
Dan kedua, uji pengendapan dengan logam. Uji anhidrin 1% itu tahapannya yang pertama, sebanyak 0,5 ml larutan anhidrin 0,1% ditambahkan ke dalam 3 ml larutan protein. Yang kedua, dipanaskan selama 10 menit, amati perubahan warna yang terjadi. Jika warna biru, maka positif mengandung protein. Uji ini dilakukan terhadap larutan gelatin 0,02%. Kemudian yang kedua ada uji pengendapan dengan logam. Tempatkan 3 ml larutan protein atau gelatin dan albumin pada tabung reaksi, kemudian tambahkan 5 tetes Hg3Cl2 0,02 mol, kemudian ulangi percobaan dengan menggunakan Pb asetat 0,2 mol. Hasil dan pengamatan. Berdasarkan USDA National Nutrient Database, dalam tanaman serai terbukti positif mengandung karbohidrat dan protein dengan kadar karbohidrat 25,31 gram dan protein 1,82 gram. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.